Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Ma'asyaral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu dan saudara-saudari jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya tertunai segala amal-amal kebajikan. Salawat dan salam semoga terhatur limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan para sahabat serta orang-orang yang senantiasa meniti jalannya sampai hari kiamat. Bapak Ibu dan jamaah Masjid Al-Kautsar yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita dikumpulkan di salah satu rumah dari rumah Allah untuk kita menegakkan salat maghrib berjamaah. Kemudian sembari menunggu waktu Isya, kita manfaatkan dengan duduk sejenak untuk kita bersama-sama mengkaji kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita yang hadir di tempat ini mendapatkan keutamaan seperti yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah suatu kaum mereka duduk di salah satu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, yaitu di salah satu masjid dari masjid-masjid Allah. Walhamdulillah, sekarang kita duduk di masjid Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan? Yatsluna kitaballah. Mereka membaca kitabullah, wa yatadarasunahu fima bainahum, dan saling mengadakan pengajaran antara satu sama lainnya. Maka orang yang seperti ini illa nazalat alaihimus sakinah, akan diturunkan kepadanya ketenangan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat akan meliputi mereka, wa haffathumul malaika, malaikat akan mengitari majelis mereka, wa dzakarahumullahu taala fi man indah, dan Allah akan sebut nama orang-orang yang hadir di majelis itu di sisi para malaikatnya. Ini keutamaan orang-orang yang menghadiri majelis ilmu. Allah berikan ketenangan, sakinah. Ini kita dapatkan manakala kita mendengarkan ayat-ayat Allah yang dibacakan, hadits-hadits Rasulullah yang kita dengarkan. Ini akan menambah iman, dan iman itu akan melahirkan sakinah,
akan melahirkan ketenangan di dalam hati. Makanya siapa yang hatinya sedang gelisah, bersedih, merasakan gundah gulana, hadiri majelis ilmu, maka Allah akan berikan ketenangan. Ini janji Nabi SAW. Nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepadanya sakinah. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, rahmat akan meliputi mereka. Rahmat Allah sangat luas. Disebut dalam hadis, Allah Subhanahu wa taala punya 100 rahmat. Satu rahmat Allah turunkan ke dunia. Satu rahmat. Ya, dengan satu rahmat inilah manusia saling berlomba-lomba untuk mengejarnya, supaya bisa mendapatkan rahmat Allah yang satu saja Allah turunkan ke dunia. Nah, Allah masih punya 99 rahmat yang itu tidaklah diberikan kecuali kepada mereka-mereka yang beriman dan bertakwa tatkala berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bermajelis ilmu, Allah akan berikan kepada dia rahmat, rahmat di dunia dan rahmat di akhirat. Kemudian apa lagi? Wa haffathumul malaikah, malaikat akan mengitari majelis-majelis mereka. Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang tugasnya mencari majelis-majelis ilmu. Kapan ada majelis ilmu, maka dia hadir di situ. Dia akan menaunginya dengan sayap-sayapnya, karena mulianya orang-orang yang menghadiri majelis ilmu itu. Dan yang lebih besar daripada itu, wa dzakarahumullahu taala fi man indah, dan orang-orang yang hadir di majelis itu Allah akan sebut nama mereka di hadapan para malaikat. Di majelis Allah yang sangat mulia, hadir malaikat di situ, disebut fulan bin fulan hadir di majelis ilmu. Si Alan, anaknya si fulan, hadir di majelis ilmu, didengarkan oleh para malaikat Allah, dipersaksikan oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga kita yang hadir di kesempatan ini mendapatkan keutamaan dan kemuliaan yang tersebut di dalam hadis yang mulia itu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan maghrib kali ini kami ingin menyampaikan suatu pembahasan materi yang berkaitan masih dengan sirah sahabat Rasulullah SAW. Yang kita akan sebutkan sirah perjalanan sahabat yang dikenal dengan nama Ibnu Abbas. Beliau adalah lautan ilmu dan penterjemah Al-Quran. Itu gelar yang disandang oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, di kalangan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada di antara mereka sahabat-sahabat yang junior, yang masih muda belia, umurnya belum tua. Dan itu banyak di kalangan para sahabat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan sahabat-sahabat junior ini. Nabi perhatian, Nabi didik supaya nanti besar betul-betul menjadi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat beribadah kepadanya. Makanya tidak sedikit nasihat-nasihat Nabi kepada anak-anak, kepada sahabat-sahabat junior. Nabi bimbing, Nabi arahkan supaya menjadi anak yang benar. Salah satunya sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau terlahir 3 tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Ibnu Abbas sudah lahir pada waktu itu, dan itu tepatnya pada peristiwa pemboikotan penduduk Makkah terhadap Nabi dan para sahabat. Jadi Nabi itu Pak sempat diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy. Diboikot Nabi sehingga Nabi tidak bisa
membeli apa-apa, bahkan untuk makanan, minuman, kebutuhannya sehari-hari, beliau dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy. Begitu pula sahabat. Sehingga penekanan demi penekanan, penindasan demi penindasan dirasakan oleh Nabi dan para sahabat ketika itu. Nah, di musim itulah sahabat Ibnu Abbas lahir. Jadi Ibnu Abbas ini tentunya sangat kecil itu. Nabi saja kan diangkat menjadi nabi dan rasul umur 40 tahun. Peristiwa pemboikotan itu 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Jadi Nabi kira-kira berumur 47 tahun baru Ibnu Abbas lahir. Nabi berumur 47 tahun baru Ibnu Abbas lahir. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, nama beliau adalah Abdullah bin Abbas. Itu kan bapaknya. Abbas itu bapak beliau. Jadi beliau dikenal dengan nama Abdullah bin Abbas. Abdullah namanya. Jadi kalau kita lihat Pak, nama-nama sahabat itu memang seperti itu, ringkas-ringkas namanya. Nah, seperti kita kadang panjang nama kita itu. Kalau sahabat ringkas-ringkas, Umar, Utsman, Ali, Zubair, Tolhah, Abdurrahman, singkat-singkat namanya, satu suku kata saja. Nah, yang panjang itu binnya. Nah, jadi Utsman bin Affan. Affan itu bapaknya. Abdullah bin Abbas. Abbas itu bapaknya. Jadi sahabat itu namanya singkat-singkat aja. Sa'ad, Sa'id. Nama-nama sahabat itu tidak panjang-panjang kayak kita. Kalau kita kan kadang sampai 3 suku kata itu. Ada yang bahkan lebih. Kalau sahabat namanya 1 suku kata aja. Binnya itu yang panjang. Jadi orang-orang Arab itu sangat menjaga nasab mereka, Pak. Jadi mereka itu hafal, bukan sekedar nama kakeknya, tapi di atas kakeknya, kadang sampai 10 di atas kakeknya, itu masih mereka tahu. Jadi namanya ini, bin ini, bin ini, bin, sebut sampai 10 orang kakeknya ke atas. Itu orang Arab terkenal, mereka sangat menjaga nasab. Beda dengan orang-orang kita kan. Kadang paling banyak kita itu tahu nama kakek, bapaknya kakek. Nah, kadang kita sudah tahu siapa namanya sudah. Apalagi kakeknya kakek. Banyak kita tidak tahu siapa sudah itu. Padahal menjaga nasab ini termasuk penting. Dari situlah kita bisa mengenal siapa yang merupakan keluarga kita, siapa yang merupakan kerabat kita. Nah, jangan sampai kita bertemu di jalan atau mungkin bahkan di samping kita, keluarga kita sebenarnya, kerabat kita sebenarnya, tapi kita tidak baku kenal. Kenapa? Kita tidak kenal nasab kita. Nah, kelebihannya orang Arab itu mereka sangat-sangat menjaga nasab. Makanya bin-binnya itu mereka hafal itu. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini sahabat Abdullah ibnu Abbas. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, beliau ini siapanya Nabi? Beliau ini anak pamannya Nabi. Berarti masih sepupunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Al-Abbas, bapaknya Abdullah bin Abbas, itu pamannya Nabi, bersaudara dengan bapaknya Nabi. Jadi Nabi punya bapak namanya Abdullah, Abdullah bin Abbas punya bapak namanya Al-Abbas. Al-Abbas dengan Abdullah itu bersaudara, anaknya Abdul Muttalib, kakeknya Nabi. Nah, berarti Al-Abbas bapaknya Abdullah, pamannya Nabi. Dan Nabi dengan Ibnu Abbas masih saudara sepupu. Masih saudara apa? Saudara sepupu. Ini kedekatan Ibnu Abbas dengan Nabi. Kemudian dari sisi lain, Ibnu Abbas ini punya seorang bibi. Punya seorang bibi yang bernama Maimunah radhiyallahu anha, yang tidak lain dan tidak bukan merupakan istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Maimunah radhiyallahu anha.
Itu bibinya Ibnu Abbas. Bibinya Ibnu Abbas dari jalur ibu, kholahnya beliau, Maimunah itu. Nah, jadi Ibnu Abbas itu punya kedekatan dengan Nabi dari dua jalur ini. Dari jalur pamannya, dari jalur dari jalur bapaknya yang merupakan paman Nabi, dan dari jalur bibinya yang merupakan istri dari Rasulullah SAW. Makanya Ibnu Abbas sangat-sangat dekat dengan Nabi. Hari-harinya Ibnu Abbas selalu bersama Nabi. Kalau mungkin sahabat-sahabat yang lain itu bisa menemani Nabi ketika di luar rumah, Ibnu Abbas kalau Nabi ketika berada di rumah Maimunah, Ibnu Abbas bermalam di rumah Maimunah. Karena Maimunah bibinya Ibnu Abbas, masih mahramnya Ibnu Abbas. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jadi sangat dekat dengan Nabi SAW, sahabat Ibnu Abbas ini. Nah, karena kedekatan inilah Ibnu Abbas Allah Subhanahu wa taala anugerahkan ilmu yang sangat banyak. Sepupunya Nabi, Pak. Dan Ibnu Abbas ini orang yang dikatakan oleh sahabat, seperti dikatakan oleh salah seorang ulama yang bernama Masruq Ibnu Ajda, Ibnu Abbas ini sangat mirip dengan Nabi. Ibnu Abbas ini orangnya gagah, orangnya tampan. Ibnu Abbas ini, bahkan kata Masruq Ibnu Ajda, Ibnu Abbas itu kalau dia berbicara maka terlihat ini orang yang paling lihai, paling pintar kalau berbicara. Kalau dia menyampaikan ceramah, dia paling pandai, paling alim dalam berceramah. Ibnu Abbas itu. Jadi masih keluarganya Nabi, masih kerabatnya Nabi, masih keluarganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak heran kalau Allah Subhanahu wa taala memuliakan sahabat Ibnu Abbas. Beliau radhiyallahu anhu ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang sangat luas, terutama dalam masalah tafsir Al-Qur'an. Nah, Ibnu Abbas ini paling ya unggul di dalam masalah tafsir Al-Qur'an. Makanya beliau itu digelari dengan turjumanul Qur'an, penterjemahnya Qur'an, Ibnu Abbas. Sampai pernah disebutkan dari Abu Wa'il, Ibnu Abbas ketika menyampaikan muhadharah tafsir Al-Qur'an terkait dengan surat An-Nur, kata Abu Wa'il, andaikan orang Romawi dan Persia hadir mendengarkan ceramahnya Ibnu Abbas, niscaya mereka akan berbondong-bondong masuk Islam. Kenapa? Betapa hebatnya, betapa luar biasanya Ibnu Abbas menggali surat An-Nur itu. Sampai dikatakan seperti itu. Andaikan didengar sama orang Romawi dan orang Persia, mereka bisa masuk Islam itu. Saking hebatnya Ibnu Abbas itu di dalam menguraikan makna-makna di dalam Al-Quranul Karim. Makanya tidak heran beliau menyandang gelar seperti itu, turjumanul Quran, penterjemahnya Quran. Makanya Pak, kalau kita lihat tafsirnya Imam Tobari, tafsirnya Imam Ibnu Katsir, tafsirnya Imam Al-Qurtubi, tafsirnya Ibnul Arabi Al-Maliki, dan tafsir-tafsir yang lainnya dari kutubut tafasir, maka kita akan melihat nama Ibnu Abbas paling sering disebut namanya. Diriwayatkan dari muridnya Imam Mujahid bin Jabr, diriwayatkan dari muridnya Imam Dhahhak rahimahullahu ta'ala, dan dari murid-muridnya yang lain. Paling sering Ibnu Abbas ini disebut kalau dalam masalah tafsir Quran. Bahkan ada ulama menulis tafsir Ibnu Abbas. Saking apa? Saking banyaknya kaul beliau, kalam beliau dalam masalah tafsir Al-Quran. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ibnu Abbas inilah yang pernah kita sebutkan kemarin, salah satu dari 4 abadilah, 4 orang sahabat junior, namanya Abdullah. Karena punya kemiripan dari sisi usia, dari sisi ilmu, dari sisi banyaknya riwayat,
Salah satunya Ibnu Abbas. 4 orang sahabat ini, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As, ini yang kita sudah bacakan biografinya kemarin, dan sahabat Abdullah ibnu Zubair. 4 sahabat dikenal dengan nama Al-Abadilah. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bersamaan dengan umur beliau yang masih belia, umur beliau yang masih muda, tapi luar biasa semangat beliau di dalam menuntut ilmu. Bayangkan Pak, Ibnu Abbas, Nabi meninggal sallallahu alaihi wasallam, Nabi wafat, Ibnu Abbas baru berumur 13 tahun. Ibnu Abbas baru berumur 13 tahun. Kan masih anak-anak itu. Belum balik juga itu. Ibnu Abbas ini. Tapi semangatnya luar biasa. Makanya pernah disebutkan dalam riwayat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bermalam di rumah istrinya Maimunah. Kesempatan Ibnu Abbas. Maimunah bibinya saya juga mau bermalam di rumah bibiku. Maksudnya Ibnu Abbas ingin melihat Nabi. Bagaimana sih ibadahnya Nabi itu? Maka Ibnu Abbas ketika itu Pak, bergadang beliau. Beliau tidak tidur. Beliau memperhatikan gerak-geriknya Nabi. Ini anak-anak Pak, bukan orang dewasa. Ibnu Abbas ketika itu, Rasulullah wafat kan umur beliau baru 13 tahun. Nah ketika ini umur beliau berapa itu? Masih anak-anak. Tapi karena kecerdasan beliau luar biasa, beliau bergadang ketika itu. Tujuannya cuma satu, mau memperhatikan ibadahnya Nabi. Ini luar biasa, anak-anak yang seperti ini jarang seperti ini. Kalau anak-anak kita di zaman sekarang umur segitu mungkin lagi main game, main apa. Nah, Ibnu Abbas tidak begitu Pak. Dia perhatikan bagaimana ibadahnya Nabi. Nah suatu malam, kebiasaan Nabi kan sholat tahajud. Nabi pun bangun ketika itu. Ibnu Abbas bangun. Ibnu Abbas siapkan air untuk Nabi wudu. Ibnu Abbas siapkan. Karena memang Ibnu Abbas sudah lihat-lihat Nabi ini mau wudu, ini disiapkan oleh Ibnu Abbas air wudu untuk Nabi. Nah, Nabi kan tidak tahu siapa ini yang menyiapkan air wudu ini. Rasul tanya kepada istrinya Maimunah, "Wahai Maimunah, siapa yang menyiapkan air wudu untuk saya ini?" Kata Maimunah radhiyallahu anha, "Yang menyiapkannya Ibnu Abbas." Ibnu Abbas. Kaget Nabi SAW. Akhirnya dipanggil Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ke sini. Didoakan oleh Nabi SAW. Kata Nabi, "Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil." Ya Allah, fakihkan dia dalam urusan agama, ajarkan dia ilmu tafsir. Doanya Nabi makbul Pak. Doanya Nabi terkabul. Didoakan Nabi seperti itu, Ibnu Abbas menjadi ahlinya Al-Quran. Makanya tadi gelarnya apa? Turjumanul Quran, penterjemahnya Quran. Kenapa? Berkat doa dari Nabi SAW, mendapatkan doa khusus dari Nabi SAW. Luar biasa. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tidak sampai di situ. Ibnu Abbas ketika itu sholat di belakang bersama Nabi SAW. Hanya ketika itu Ibnu Abbas berada di sebelah kirinya Nabi. Nabi bersama Ibnu Abbas saja ketika itu sholat malam ini. Maka Nabi putar kepalanya Ibnu Abbas, Nabi tempatkan di sebelah kanannya. Beginilah caranya berjamaah kalau memang cuma 2 orang jamaahnya. Ketika itu Ibnu Abbas di sebelah kiri, Nabi putar kepala Ibnu Abbas supaya ditempatkan di sebelah kanan beliau. Ketika itu Nabi suruh sejajar, tapi Ibnu Abbas tidak mau. Beliau mundur sedikit. Ketika itu selesai sholat, Nabi tanya, "Wahai Ibnu Abbas, mengapa kau tidak sejajar dengan saya? Tadi kan kau suruh sejajar." Kata Ibnu Abbas, ini fikihnya Ibnu Abbas. Kata beliau, "Wahai Rasulullah, tidak mungkin aku mau menyamai kedudukanmu ya Rasulullah. Tidak mungkin aku mau menyamai kedudukanmu. Maka aku mundur ke belakang karena aku tidak setara denganmu ya Rasulullah." Subhanallah. Ini masih anak-anak Pak. Seperti itu beliau. Fakihnya beliau. Maka Rasul doakan lagi, "Allahumma atihi hikmah." Ya Allah, berikan kepada Ibnu Abbas hikmah.
Maka Allah berikan kepada beliau hikmah yang luar biasa. Doanya Nabi mustajab. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sekali lagi menunjukkan betapa luar biasanya sahabat Ibnu Abbas didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala itu. Beliau ini dikenal dengan hibrul ummah, lautan ilmu. Nah, itu ada pada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abbas beliau radhiyallahu taala anhu, saking berilmunya beliau ini dan selalu bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas ketika Nabi wafat, Pak, Ibnu Abbas tidak berhenti menuntut ilmu. Terus belajar beliau, terus menggali dan menggali tentang Quran dan hadisnya Rasulullah. Sampai Nabi wafat, Ibnu Abbas datang ke rumah-rumah para sahabat yang senior. Datang ke rumah Abu Bakar, datang ke rumah Sayyidina Umar, datang ke rumah Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Datang ke sana. Ngapain Ibnu Abbas? Mau bertanya tentang hadits-haditsnya Rasulullah. Lihat pintarnya sahabat Ibnu Abbas. Ketika itu Ibnu Abbas mengajak teman-teman beliau yang seusia dengan beliau. Ayo kita ke rumahnya sahabat-sahabat senior yuk. Untuk apa Ibnu Abbas? Kita nuntut ilmu bersama mereka. Kata kawan-kawannya Ibnu Abbas ketika itu yang sebaya dengan beliau, wahai Ibnu Abbas, ngapain kau mau belajar terus, mau datangi sahabat senior? Ngapain? Orang-orang tidak akan melihat kamu Ibnu Abbas. Orang-orang tidak akan belajar sama kamu. Kenapa? Abu Bakar masih hidup, Umar masih hidup, Utsman masih hidup, Ali masih hidup. Kata orang-orang itu. Ngapain Ibnu Abbas belajar terus? Tapi Ibnu Abbas tidak menghiraukan itu. Tetap beliau belajar, tetap beliau mendatangi para sahabat. Nah, beliau ini kalau ada masalah, satu masalah, beliau tidak tahu, tidak bisa pecahkan apa ini masalahnya. Beliau datang kepada sahabat-sahabat senior, bukan satu orang saja, 30 orang sahabat beliau datangi, bertanya masalah itu, satu masalah saja. Saking semangatnya Ibnu Abbas itu belajar agama. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala angkat beliau. Ibnu Abbas kan masih anak-anak ketika itu. Nah, sahabat-sahabat senior semacam Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Ali, mereka pun dipanggil oleh Allah, mereka wafat. Sahabat-sahabat senior habis, tersisa sahabat-sahabat junior yang ketika itu sudah menjadi dewasa. Nah, yang paling banyak dirujuk oleh manusia sahabat Ibnu Abbas. Subhanallah. Makanya Pak, disebutkan dalam riwayat, rumahnya Ibnu Abbas itu tidak kosong dari manusia. Selalu banyak manusia di rumahnya Ibnu Abbas. Ngapain? Bertanya tentang ilmu agama. Ketika itu sahabat-sahabat Ibnu Abbas yang dulu sebaya dengan beliau hanya termenung melihat Ibnu Abbas sekarang didatangi oleh orang. Sampai ada yang berkata, hada rajulun aqalu minni. Kata temannya Ibnu Abbas yang dulu menolak, tidak mau mendatangi rumah-rumah sahabat senior, katanya apa? Ini orang lebih cerdas dari saya dulu, kata dia. Dulu saya diajak dia untuk menuntut ilmu, tapi saya tidak mau. Nah, sekarang dia yang didatangi sama orang. Ini orang paling cerdas, kata sahabatnya Ibnu Abbas tatkala itu. Subhanallah. Saking banyaknya orang di rumah Ibnu Abbas ketika itu membagi-bagi. Karena banyak orang, tidak mungkin mau diladani satu-satu. Kata Ibnu Abbas, beliau bagi-bagi. Siapa yang mau bertanya tentang pembahasan tafsir, ayo masuk. Pembahasan tafsir, masuk ke rumah. Nah, yang lainnya nunggu. Selesai mereka keluar, siapa yang mau bertanya tentang masalah fikih Islam, silakan masuk. Nah, masuk lagi sahabat orang-orang tanya tentang fikih Islam. Siapa yang mau tahu tentang masalah tarikh, sejarah, ayo masuk. Masuk lagi orang-orang tanya sama Ibnu Abbas tentang tarikh, sejarah Islam itu bagaimana.
Terus seperti itu, hari-hari rumahnya Ibnu Abbas didatangi oleh orang-orang yang ingin bertanya tentang ilmu agama kepada Ibnu Abbas. Subhanallah. Makanya beliau ini dikenal dengan ulamanya, sahabat-sahabat junior tatkala itu. Beliau yang memang dijadikan rujukan tatkala itu. Nah ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nah ini berkat doanya Nabi dan juga berkat perjuangannya Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ketika didoakan oleh Nabi dengan doa tadi, ya Allah, faqihkan dia dalam urusan agama, ya Allah, ajarkan kepada dia ilmu tafsir. Ibnu Abbas tidak lantas bersandar dengan doa ini. Betul kan sudah didoakan oleh Nabi kan? Tapi Ibnu Abbas tidak berpangku tangan, santai-santai saja, enggak. Ibnu Abbas semangat melakukan usaha belajar agama. Karena memang ilmu itu didapatkan dengan apa? Didapatkan dengan belajar. Kata Nabi SAW, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu, kata Nabi, didapatkan dengan cara belajar. Tidak ada orang itu lahir langsung jadi orang alim. Tidak ada. Imam Syafi'i pernah berkata, ta'allamu, belajarlah ilmu agama. Fa innal mar'a la yuladu aliman. Karena orang itu tidaklah terlahir sudah menjadi seorang alim. Tidak ada yang seperti itu. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Harus belajar. Ini para jamaah yang dirahmati oleh Allah. Makanya belajar ilmu agama itu diperintah di dalam agama, dan hukumnya wajib. Rasul bersabda, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu, kata Nabi, wajib hukumnya atas setiap muslim. Kalau wajib, berarti yang tidak nuntut ilmu berdosa atau tidak? Berdosa. Karena menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Nah, bagaimana caranya kita mau beribadah kalau kita tidak tahu ilmunya? Tidak usah dalam urusan agama, dalam urusan dunia saja, kalau kita kerja tanpa ilmu, berantakan pekerjaan kita. Kenapa? Tidak ada ilmunya. Nah, bagaimana lagi dengan urusan agama? Makanya kata ulama apa? Al ilmu qoblal qauli wal amal. Berilmu dulu sebelum kau berucap dan sebelum kau beramal. Ilmui dulu. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya Ibnu Abbas ketika dia sudah belajar menuntut ilmu, beliau tahu, paling tahu bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas masih anak-anak, masih kecil, tetapi beliau beliau dihormati oleh orang-orang. Benarlah seperti kata pepatah itu, pepatah Arab mengatakan, al-alimu kabirun wa in kana hadatha wal jahilu saghirun wa in kana syaikha. Orang alim itu besar dia sekalipun umurnya masih muda. Orang jahil itu kecil dia sekalipun umurnya sudah tua. Kata pepatah Arab. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya ulama, orang-orang yang berilmu, termasuk dari makhluk-makhluk terbaik yang ada di dunia ini. Bayangkan, Pak, Allah sandingkan persaksiannya orang yang berilmu dengan persaksiannya malaikat, dan persaksiannya Allah Subhanahu wa taala mempersaksikan persaksian yang paling agung dalam agama ini. Apa itu? La ilaha illallah. Allah berfirman dalam surat Ali Imran, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikah wa ulul ilm qaiman bil qist. Syahidallah, Allah bersaksi, Allah bersyahadat, annahu la ilaha illahu, bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Dia. Para malaikat juga mempersaksikan, orang-orang berilmu juga mempersaksikan. Lihat, dari makhluk Allah yang disebut, para malaikat dan orang yang berilmu. Ulama mengatakan tidaklah disebut para ulama dalam persaksian yang besar ini, melainkan karena keutamaan dan kemuliaan mereka. Siapa imamnya para ulama? Siapa imamnya para ulama? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ulama itu pewarisnya Nabi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innal ulama warathatul anbiya.
Sesungguhnya para ulama pewarisnya para nabi. Pewarisnya siapa? Siapa para nabi? Ulama itu pewarisnya nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Warisannya nabi itu apa sih? Kata Nabi, warisannya para nabi itu bukan uang, bukan dinar, bukan dirham, bukan harta, bukan itu. Innama warasul ilm. Warisannya para nabi adalah ilmu. Itu warisannya nabi, Pak. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Maka siapa yang mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang sempurna. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Inilah Ibnu Abbas. Inilah yang ingin dikejar oleh Ibnu Abbas. Ibnu Abbas pernah ditanya, Pak, resep beliau, bagaimana Ibnu Abbas kau bisa mendapatkan ilmu sebanyak itu? Apa resepnya wahai Ibnu Abbas? Ibnu Abbas sebutkan dua resep. Mau jadi orang pintar, mau jadi orang cerdas, mau jadi orang alim, amalkan dua ini, kata Ibnu Abbas. Kata beliau, biqalbin aqul wa lisanin saul. Aku dapatkan ilmu yang banyak ini dengan dua hal. Dengan hati yang terus berfikir, dan dengan lisan yang terus bertanya dan terus bertanya. Aku dapatkan ilmu itu dengan ini, kata Ibnu Abbas. Jadi terus bertanya, jangan malu bertanya. Tidak tahu dalam urusan agama, tanya kepada alim ulama, tanya kepada ahli ilmu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang yang berilmu kalau kamu tidak tahu. Kemudian jangan lupakan hati. Hati itu wadahnya ilmu, Pak. Makanya hati kita itu harus bersih. Hati yang selalu bermaksiat, ilmu sulit masuk ke dalam hatinya. Ilmu itu bagaikan cahaya, maksiat itu kegelapan. Nah, kalau hatinya dipenuhi kegelapan maksiat, susah cahaya mau masuk. Makanya pernah disebutkan dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, Pak, pernah disebutkan dalam riwayat, beliau lupa beberapa hafalannya gara-gara melihat, tidak sengaja melihat betis perempuan. Melihat betisnya ya, lupa hafalan Imam Syafi'i. Subhanallah, baru betisnya, Pak. Itu pun tidak sengaja lagi. Ini betapa maksiat itu punya pengaruh sekali di dalam hati. Apalagi orang yang hatinya bersih. Imam Syafi'i, kita sangka pada beliau punya hati yang bersih. Makanya maksiat itu terpengaruh sekali pada beliau. Beda kalau orang yang hatinya dipenuhi maksiat. Jangankan melihat betis, yang lebih daripada itu mungkin biasa-biasa saja dia. Tidak ada hafalanku yang hilang, Ustaz. Ya memang tidak punya hafalan dia. Beda Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Maka Imam Syafi'i datang kepada gurunya Imam Waqi' Ibnul Jarrah. Datang Imam Syafi'i kepada Imam Waqi', mau minta wejangan. Wahai guruku Imam Waqi', aku ini ingin mengadukan hafalanku ini, kenapa tidak bagus ini? Imam Syafi'i mengadukan hafalannya tidak bagus, Pak. Padahal kurang apa lagi Imam Syafi'i itu. Orang cerdas juga itu Imam Syafi'i itu. Hafal Quran, hafal kitab lebih tebal dari Quran. Muwatta'nya Imam Malik. Imam Syafi'i punya guru namanya Imam Malik. Imam Malik punya kitab hadis, Pak. Nama judulnya Muwatta', kitab Muwatta'. 2 kali lebih tebal daripada Quran. Itu dihafal Imam Syafi'i. Dihafal sama Imam Syafi'i, Pak. Nah, makanya luar biasa Imam Syafi'i itu. Tidak heran kalau memang beliau menjadi imamnya kaum muslimin. Tapi bersamaan dengan itu, beliau masih mengadukan hafalannya masih sering lupa-lupa, kata Imam Syafi'i. Maka disebutkan dalam 2 bait syair, syaqautu ila waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asi. Kata beliau, kata Imam Syafi'i rahimahullah, aku mengadukan kepada guruku Imam Waqi' akan jeleknya hafalanku. Maka beliau pun memberikan bimbingan kepadaku agar aku meninggalkan maksiat. Dan beliau berkata kepadaku, ilmu itu cahaya, sementara cahaya Allah tidak mungkin diberikan kepada orang yang bermaksiat.
Itu nasihat dari Imam Syafi'i, dari gurunya Imam Waqi' Ibnul Jarrah rahimahullahu ta'ala. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kita kembali kepada Ibnu Abbas. Jadi luar biasanya Ibnu Abbas ini, beliau menjadi salah satu dari 7 orang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. 7 orang sahabat ini diungkap oleh Imam Suyuti dalam 2 bait syair. Kata beliau, al-mukthiruna fi riwayatil athar Abu Hurairah, yalih Ibnu Umar, wa Anasun kal Khudri, wa Jabirun, wa zaujatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Habr, wa zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Suyuti, yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Abu Hurairah, ranking satunya itu. Kemudian yalih Ibnu Umar, wa Anasun, Anas bin Malik, kal Khudri, Abu Said Al-Khudri, wa Jabirun, sahabat Jabir bin Abdullah, wa zaujatun Nabi SAW, dan istri Nabi yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha. Salah satunya siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi sebanyak 1660 hadis. Itu yang diriwayatkan oleh sahabat Ibnu Abbas dari Nabi, 1660 hadis. Makanya beliau ini juga paling sering disebut namanya. Nah, sahabat Ibnu Abbas, terkenal beliau. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Abbas orang yang berilmu, tetapi beliau orangnya tawadhu, sangat rendah hati beliau. Makanya sangat memuliakan orang yang lebih senior daripada beliau. Pernah disebutkan Zaid bin Sabit, sahabat Zaid bin Sabit, salah seorang alim juga dari kota Madinah. Zaid bin Sabit pernah menunggangi seekor onta. Dilihat sama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas langsung bergegas nuntun ontanya sahabat Zaid bin Sabit. Dituntun sama Ibnu Abbas. Zaid bin Sabit melihat, apa kata beliau? La taf'al ya ibna ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau lakukan seperti itu, wahai anak pamannya Rasulullah, wahai sepupunya Rasulullah. Tidak pantas. Harusnya aku yang turun, aku yang menuntun kamu. Penghormatan sahabat Zaid bin Sabit kepada ahlul baitnya Nabi SAW. Kata Ibnu Abbas apa? Hakada umirna bi ulama'ina. Demikianlah kami diperintah menghormati alim ulama kami. Akhirnya sahabat Zaid bin Sabit turun. Wahai Ibnu Abbas, perlihatkan tanganmu. Ibnu Abbas pun perlihatkan tangannya. Langsung dicium oleh sahabat Zaid bin Sabit. Ibnu Abbas pun kaget, loh, kenapa kau cium tanganku? Kata sahabat Zaid bin Sabit, hakada umirna bi ali baiti Rasulullah SAW. Demikianlah kami diperintah untuk memuliakan keluarganya Rasulullah, ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dicium tangan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau sangat memuliakan sahabat yang lebih senior daripada beliau. Demikianlah pengajaran beliau itu. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, beliau dengan orang yang lebih senior daripada beliau sangat menghargai waktunya. Pernah disebutkan dari sahabat Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab ini Pak termasuk qori'nya Nabi, ahli qiraahnya Nabi SAW. Ubay bin Ka'ab pernah didatangi oleh sahabat Ibnu Abbas. Ketika itu sudah terlalu larut malam. Ibnu Abbas tidak enak untuk mengganggu sahabat Ubay bin Ka'ab. Akhirnya beliau pun menunggu di luar sampai beliau ketiduran di malam hari. Dalam keadaan kedinginan sahabat Ibnu Abbas, dalam keadaan wajah beliau diterpa debu, angin, beliau tetap tahan, beliau tetap menunggu di situ. Ketika pagi hari, sahabat Ubay bin Ka'ab buka pintu, dapat Ibnu Abbas. Kaget sahabat Ubay bin Ka'ab. Nah, sahabat itu sangat menghormati ahlul baitnya Nabi SAW. Kata sahabat Ubay bin Ka'ab, wahai Ibnu Abbas, mengapa kau tidak utus orang supaya datang kepadaku? Aku yang akan datang kepadamu, wahai anak pamannya Rasulullah. Apa kata Ibnu Abbas?
Kami diajarkan tidak seperti itu. Al ilmu yu'ta wala yati. Ilmu itu harus didatangi, bukan datang sendiri. Bukan dia yang mendatangi, kita yang harus mendatangi ilmu itu, kata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka dengan sifat tawaduk seperti inilah Ibnu Abbas tumbuh menjadi seorang laki-laki yang luar biasa dalam hal ilmu, kewibawaan, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, sahabat Ibnu Abbas, beliau radhiyallahu anhu wafat pada tahun 67 Hijriah. Tepat ketika itu usia beliau 70 tahun. Beliau dimakamkan, dikuburkan di kota Thaif. Iya, dikuburkan di kota Thaif. Nah, sekarang di Thaif di sana, kalau bapak-bapak dan ibu sekalian ziarah ke Makkah atau ke Madinah, maka kita akan dapati Masjid Ibnu Abbas. Nah, di situ ada makam. Di dekat situ ada makamnya sahabat Ibnu Abbas yang dikuburkan di sana. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka demikianlah mungkin singkat kisah biografi singkat sahabat Abdullah ibnu Abbas yang merupakan lautan ilmu dan penterjemahnya Al-Quran. Semoga kita bisa ambil manfaat, semoga kita bisa ambil hikmah dan pelajaran darinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan hidayah kepada kita semuanya. Jazakumullah khairan katsiran atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.